menggadaikan masa depan negara kita itu di tangan seseorang yang masih kita pertanyakan kecerdasannya. Kemudian tidak perlu juga ya harus dicitrakan, misalnya kayak lagi di mana, lagi beribadah di mana, difoto. Saya suka merenung gitu. Saya suka nangis, merenung gitu ya. Bukan kan apa-apa, tapi ya Allah, sampai di mana ini gitu. Indonesia ini rakyatnya bagaimana nasibnya? Belum lama kan memberikan sembako ketok satu rumah, 2 rentas 10 rumah atau berapa. Kan itu cuma pencitraan. Belum tidur? Ya Pak, investigasi. Oh, Ibu kerja di mana? Saya anak kerja. Kerja di mana? Dia apa? Oh, Ibu? Ibu enggak, Ibu kalau ada orang panen seperti ini. Ini Pak, padi itu di sawah. Kalau ada, silakan Pak. Itu mertua saya yang Pak, dari Bapak Presiden. Masih Pak. Ini udah jam 9:30 belum tidur? Belum mau tidur Ibu tadi pas tengah giring-giringan Itu Bu. Ya. 2 juta. Terima kasih Pak. 2 juta. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Kamu ke tempat lain. Ya. Ya, belajar yang baik. Ya, makasih Pak. Yang jelas itu orang dengan keimanan yang tinggi itu sebenarnya paling gampang dan susah untuk dimanipulasi ya. Tapi semuanya message-nya kan apa? Message-nya sebenarnya mau bilang, saya adalah gitu, pemimpin yang didambakan karena memiliki perhatian kepada yang kecil. Tapi ketika kebijakan dan lain sebagainya itu, orang tuh kan, loh kok gitu tampilnya? Nah, kok gini? Nah, itu semua akan ada buahnya kan. Kita bilang apakah presiden itu memenuhi janjinya? Sebagian besar udah tahu gitu, mulai dari ini, tapi tetap enggak. Tinggal dengan siapa? Yang wayan berasal. Di sini dengan siapa? Nggih, tinggal sama nenek nih kurang siang nih kata nenek bayar nggih. Ada 2 juta. Kalau ini di dua. Ya Bapak mau apa? Nggih. Tukunya lihat yang matur Pak Adik yang pura yang sekian yang niki Pak Presiden. Kadang kami peniki. Cek nggih. Nggih. Cuk semua banget rengkup tulisan Bapak karo sekian. Cuk semua banget. Apa seorang raja gitu, khalifah ya, itu mau mendengar hanya satu orang saja. Dan itu kisah itu bukan hanya Amr bin As ya dalam sejarah ya, tapi juga memang banyak kisah-kisah di mana suara satu orang saja tuh berharga untuk seorang pemimpin negara gitu. Nah, ini suara berjuta-juta orang bersuara kok nggak bunyi juga, itu kan big question banget gitu. Swastiastu. Bapak belum tidur? Belum. Pak kerja di mana? Enggak, dan pengait yang pindah dicari gitu. Dicari kan ampun dua di samping itu gelam urat kejepit kadang-kadang. Pakai tongkat Bapak sekarang gitu. Bantu Ini Pak. Ya tumben orang besar ya mendatangi rumah saya. Siapa tidak kaget, senang tapi air mata mengalir. Didatangi lagi diberi berkah begitu kan, itu ya syukur aja. Sebelum saya mati kan bertemu dengan presiden, tidak pernah kemana-mana kan, itu bangga lah. Pegiat media sosial Dr. Tifa mengeluarkan pernyataan satir terkait kontroversi Presiden Joko Widodo yang disamakan dengan Fir'aun dalam ceramah MH Ainun Najib alias Cak Nun. Dalam unggahan di Twitter, Dr. Tifa justru menyebut Jokowi memiliki aura dan menampakkan cahaya ulama. Sebagian warganet pun menilai kalimat pujian itu merupakan ejekan semata.
Kalau saya sih daripada jadi ibu negara mendingan jadi presidennya aja. Dok, kan keren tuh ya dok, kan Dokter Tias Suma untuk insya Allah maju kandidasi ya Presiden Republik Indonesia nih. Aksi Dr. Tifa atau Tifauzia Tias Suma kembali menjadi sorotan netizen tanah air sebab kali ini dirinya mengunggah foto Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tengah mengenakan sorban dan pakaian serba putih. Bahkan dalam cuitannya di akun Twitternya, ia tampak menyanjung aura Jokowi yang terlihat bercahaya. Tanpa aura wali dan cahaya ulama kok dikatain Fir'aun. Tweetnya seperti dilihat pada Senin 23 Januari 2023 lalu. Saya memberikan semacam sharing apa yang saya pikirkan, gagasan-gagasan besar saya, ide saya. Saya khawatir para calon-calon presiden yang sedang dielus-elus ini selama 2 tahun ini, yang sedang digadang-gadang ini, saking sibuknya untuk kesana kemari, dia tidak tahu esensi. Sambungnya, ia juga menyebut jika ucapan Cak Nun ngaco karena berani menyamakan Jokowi seperti Firaun. Ngaco emang Cak Nun, cetusnya lagi. Kontan saja, cuitan tersebut menjadi bulan-bulanan netizen. Tak sedikit netizen yang memojokkan Dr. Tifa karena dinilai dirinya telah nyinyir kepada kepala negara. Lu aja dokter tapi nggak ada tweet yang bermanfaat sesuai keahlianmu selain gibah. Lo dokter beneran, kok jadi buzzer, ujar netizen. Kasihan dirimu, setiap hari mengecek-ecek orang. Pergunakan titelmu untuk yang baik, bukan menghina, tambah netizen yang lain. Presiden itu fungsinya itu sesungguhnya adalah manajerial. Dia itu kami, presiden itu. Iya ya. Jadi artinya kepemimpinan itu sesungguhnya kolektif, kan gitu. Jadi artinya ya perempuan boleh-boleh saja. Nah, saya itu kompeten saya di dalam konten itu. Bagaimana seorang presiden itu harus tahu tentang syariat yang 4 ini. Dan bagaimana itu dijawantahkan di dalam kebijakan-kebijakan yang nanti diambil dalam bentuk undang-undang. Oke, Dokter Tifa yang cerdas. Bukan kali ini saja Dr. Tifa menyindir atau nyinyir kepada Presiden Jokowi. Pada saat Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara resmi pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Namun pemerintah tetap memberlakukan beberapa peraturan seperti vaksin booster COVID-19 yang tetap menjadi syarat perjalanan hingga aplikasi Peduli Lindungi yang akan ditransformasikan menjadi Satu Sehat. Hal inilah yang menjadi sorotan Dr. Tifa. Lewat akun Twitternya @drtifa, wanita yang pernah viral karena menganalisa perkara ijazah palsu Presiden Joko Widodo tersebut, berkomentar nyinyir menanggapi peraturan pemerintah ini. Kan boleh kan dari calon independen seperti itu. Makanya kita juga senang kan kalau ada pemimpin-pemimpin perempuan. Masa iya sih dari 150 berapa berarti 134 juta wanita tuh nggak ada? Masa nggak ada yang hebat? Ya saya bilang oke, saya akan menginspirasi kalau memang bisa. Kenapa enggak? Karena kita semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi presiden, kan? Dokter bernama lengkap Tifauzia Tias Suma itu menilai pemerintah masih berusaha melanggengkan bisnis bahkan kepada warganya sendiri. Hal itu dituliskannya untuk mengomentari kewajiban vaksin booster sebagai syarat perjalanan. Padahal seharusnya sudah tidak ada lagi pembatasan pasca pencabutan PPKM. Sementara di cuitan terpisah, Dr. Tifa juga mengomentari soal rencana transformasi aplikasi Peduli Lindungi menjadi Satu Sehat. Diketahui Peduli Lindungi adalah aplikasi yang wajib digunakan warga untuk mempermudah pelacakan pasien COVID-19 maupun pengendalian massa di tempat tertentu selama masa PPKM. Seperti sebelumnya, Dr. Tifa juga mengklaim pemerintah kembali berusaha berbisnis dengan warga sendiri. Lanjutkan bisnis aplikasinya, sakarepmu wis, tulis Dr. Tifa. Namun pendapat Dr. Tifa itu langsung dibantah netizen. Mereka mengingatkan bahwa vaksin booster diberikan gratis sehingga bukan sebagai bentuk bisnis. Bisnis apanya ya dok? Suntik booster gratis kok. Dokter pasti kurang literasi nih. Aduh dok, jangan malu-maluin gitu dong. Malu sama gelarnya, komentar warganet. Di sisi lain, Dr. Tifa memang beberapa kali mengkritik kebijakan terkait bidang kesehatan yang dikeluarkan pemerintah. Sementara itu, baru-baru ini, Presiden Jokowi sepertinya mensosialisasikan
PPKM telah dicabut. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi sejumlah rumah warga yang ada di Dusun Kaingetan, Desa Singakerta, Ubud, Gianyar, Bali pada Rabu malam 1 Februari 2023. Jokowi yang hanya didampingi seorang ajudan dan beberapa anggota Pas Pampres mengunjungi rumah warga untuk menyapa sekaligus memberikan bantuan. Salah satu warga bernama Wayan Brata mengaku terkejut dengan kedatangan orang nomor 1 di Indonesia itu. Ia menyebut kejadian tersebut sebagai kejadian langka seumur hidupnya. Kaget ketemu sama presiden, seumur-umur cuma sekali ini ketemu Pak Presiden, ujar Wayan Brata dalam keterangan tertulis. Menurut pria yang berusia 71 tahun itu, Jokowi sempat bertanya terkait kondisinya sehari-hari, mulai dari kesehatan hingga pekerjaan yang dilakukan oleh Brata. Sehat, Pak? Apa pekerjaan Bapak? Ngasuh cucu, 2, siang jualan di warung yang ada di depan. Ada teman yang ngasih barang janur, ungkap Wayan. Warga lainnya bernama Ketut juga mendapatkan pengalaman serupa. Ia mendapatkan kesempatan untuk bercengkrama langsung dengan Jokowi. Om Swastiastu, ditanya siapa namanya. Sehat? Sehat, tapi saya ada urat kejepit, tutur Ketut saat menceritakan obrolannya dengan Presiden Jokowi. Ketut pun mengaku tidak menyangka akan kedatangan Jokowi ke rumahnya. Bahkan ia merasa terharu karena Jokowi datang dan memberikan berkah kepada dirinya. Senang, ya senang sih, tapi air mata mengalir. Sedih nggak? Tumben sekali didatangi lagi. Diberi berkah, syukur saja sebelum saya mati bertemu dengan presiden, ucap Ketut. Ulu hati ini rasanya teriris, buat susah jadi tidak susah. Kalau senang ya melebihi senangnya sehingga air mata keluar, ungkapnya terharu. Diberitakan sebelumnya Jokowi melakukan kunjungan kerja atau kunker ke Kabupaten Gianyar, Bali pada Rabu 1 Februari 2023. Jokowi juga meresmikan Pasar Seni Sukawati yang terletak di Gianyar. Ia berharap pasar yang dibangun dengan anggaran sebesar 161 miliar rupiah itu bisa memantik kunjungan wisatawan, terlebih setelah dicabutnya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM beberapa waktu yang lalu.